Halo semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang asam karboksilat. Anggotanya Herlina Lujuk, Nova Tandi Parerungan, Immanuel Rinaldi Sido, Inesta Denia, Jenlia Dinata, Sanya Alia Ananda, Jupiar, Lydia Cecilia, dan Lois Sanjaya. Pendahuluan. Asam karboksilat merupakan bagian dari senyawa hidrokarbon. Karena asam karboksilat juga disusun oleh unsur karbon dan hidrogen. Asam karboksilat juga disebut asam alkanoat, yang merupakan segolongan asam organik salifatik yang memiliki gugus fungsional karboksil. Asam karboksilat merupakan turunan dari alkana, di mana semua atom H dari alkana diganti gugus COOH. Rumus umum asam karboksilat adalah RCOOH atau CnH2nO2. Asam karboksilat adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus karbonil atau COOH. Misalnya, asam formiat, asam asetat, asam propionat, asam butirat, dan lain-lain. Asam asetat dapat dihasilkan dengan mereaksikan natrium asetat dengan karbon hidrosulfat. Suatu ester karboksilat adalah suatu senyawa yang mengandung gugus COOR dengan R yang berupa alkali atau aril. Ester ini dapat dibentuk dengan mereaksikan langsung atau asam karboksilat dengan suatu alkohol. Reaksi ini disebut reaksi esterifikasi yang berkataliskan asam dan bersifat reversibel. Andayani dengan NIM 094, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Yang pertama, asam format. Asam ini memiliki bentuk cairan yang tidak berwarna, berbau tajam, dan mudah larut dalam air, alkohol, dan juga eter. Asam format sendiri banyak digunakan untuk mengawetkan pakan ternak pada musim dingin di negara subtropis. Asam ini juga ditambahkan ke dalam pakan untuk membunuh bakteri E. coli. Penggunaan sebagai pengawet untuk silase dan pakan ternak merupakan 30% dari konsumsi dunia. Yang kedua, ada asam asetat atau asam cuka. Asam ini memiliki ciri-ciri berupa cairan bening yang tidak berwarna, mempunyai bau yang sangat tajam. Asam asetat atau asam cuka membeku pada suhu 16,6 derajat Celcius dan membentuk kristal yang menyerupai es atau gelas. Dan yang terakhir, ada asam karboksilat suhu tinggi. Asam yang dipergunakan dalam pembuatan sabun apabila direaksikan dengan biasa, misalnya pada asam stearat, palmitat, dan lainnya. Beberapa contoh dari penamaan ini. Yang pertama, asam format atau formica, artinya tiruan, diperoleh melalui proses distilasi tiruan. Yang kedua, asam asetat atau asetum, artinya cuka, diproses distilasi cuka. Yang ketiga adalah asam butirat atau butirum, artinya kelapa, ditemukan di dalam santan kelapa. Dan yang terakhir, asam kaproat atau kaper domba, diperoleh dari lemak domba.
Perkenalkan, nama saya Nesta Adenia, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asam karboksilat. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui pengertian dari asam karboksilat. Asam karboksilat adalah sebuah senyawa organik turunan dari alkana yang memiliki gugus fungsi, yaitu COOH, dan rumus umumnya yaitu CnH2nO2. Gugus fungsi COOH memiliki nama lain, yaitu gugus karboksil yang merupakan gabungan dari gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH. Di dalam asam karboksilat terdapat dua golongan, yaitu golongan senyawa alifatik dan golongan aromatik. Untuk senyawa alifatik, apabila satu atom H dikeluarkan, diperoleh alkil yang disingkat R. Sedangkan itu, gugus fungsi yang berasal dari cincin senyawa aromatik dinamakan gugus aril atau disingkat dengan AR. Akibatnya, muncul dua rumus fungsi, yaitu RCOOH untuk golongan alifatik dan ARCOOH untuk golongan aromatik. Di dalam asam karboksilat juga terdapat aturan penamaan asam karboksilat, yaitu senyawa pertama yang ditemukan dari golongan asam karboksilat adalah asam asetat. Oleh karena itu, tata penamaan dari asam ini umumnya diambil dari bahasa Latin yang bersumber dari nama sumbernya di alam. Halo, perkenalkan, nama saya Herlina Luju, jurusan S1 Farmasi, Fakultas Dirgahayu Samarinda. Akan menjelaskan sifat-sifat fisika pada asam karboksilat. Sifat pertama adalah wujud pada temperatur kamar. Untuk C1 sampai C4 atau biasa disebut asam karboksilat, pada suhu rendah memiliki bentuk cairan encer. Untuk C5 sampai C9 atau asam karboksilat, pada suhu tengah memiliki bentuk cairan kental. Untuk asam karboksilat dengan suhu atas memiliki C lebih dari 10, memiliki bentuk yang padat. Lalu sifat fisika kedua adalah baunya menyengat. Contohnya adalah bau cuka pada asam asetat, bau mentega pada asam mutirat, dan bau seperti kambing untuk asam metanoat hingga asam detanoat. Lalu sifat fisika ketiga adalah titik didih lebih tinggi dari alkohol. Hal ini disebabkan karena asam karboksilat memiliki ikatan hidrogen dalam bentuk dimerik. Sedangkan dalam alkohol, ikatan hidrogen yang dimilikinya hanya satu. Lalu yang keempat adalah larutan dalam air. Jadi jika asam karboksilat semakin memiliki banyak C, maka akan sukar larut dalam air. Perkenalkan, nama saya Lois Sanjaya dengan NIM 191148201095. Saya mahasiswa Stikes Dirgahayu Samarinda, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang sifat-sifat fisika asam karboksilat. Sini pada poin kelima, yaitu dua molekul karboksilat akan saling terhubung membentuk dua ikatan hidrogen. Nah, bisa kita lihat dari gambarnya. Di situ terdapat dua molekul asam karboksilat. Molekul pertama, kemudian yang di sebelah sampingnya adalah molekul kedua, yaitu CH3COOH. Nah, antara dua molekul ini saling berhubungan, ya, membentuk dua ikatan hidrogen. Ikatan hidrogennya merupakan ikatan yang terdiri antara hidrogen, oksigen, klor, dan juga dengan nitrogen. Nah, dan pada asam karboksilat ini juga ikatan hidrogennya terbentuk dua ikatan sehingga membentuk suatu dimer, ya. Nah, yang poin keenam, karena kuatnya ikatan tersebut, asam karboksilat dijumpai dalam bentuk dimer, lingkar, bahkan dalam fase uapnya. Nah, yaitu ikatan hidrogen ini tuh sulit putus walaupun dalam fase uapnya tersebut. Nah, pada poin ketujuh, ikatan hidrogen yang kuat menyebabkan asam karboksilat
memiliki titik didih lebih tinggi daripada alkohol yang bersesuaian. Karena apa? Karena pada asam karboksilat ini hidrogennya terbentuk dua sehingga membentuk dimer. Sedangkan pada alkohol dia tidak membentuk dimer sehingga ikatan hidrogen pada alkohol lebih lemah dibandingkan pada asam karboksilat. Dan di sini merupakan perbandingan antara titik didih asam karboksilat dan juga titik didih alkohol. Baik, ini kita bandingkan pada jumlah atom C yang bersesuaian ya. Misalnya untuk jumlah atom karbonnya adalah 1, maka asam karboksilat akan kita sebut sebagai asam metanoat ya, yaitu titik didihnya adalah 100,7 derajat Celcius. Sedangkan untuk alkohol dengan jumlah karbonnya yang sama atau metanol, maka titik didihnya hanya 64,5 derajat Celcius saja. Kemudian asam etanoat C2 titik didihnya 107,9. Sedangkan alkohol dengan jumlah C2 atau etanol titik didihnya masih di bawah, yaitu 78,3 derajat Celcius. Untuk asam bromadoat dengan C3 titik didihnya lebih tinggi dibandingkan propanol. Hingga ke asam benzoat. Kita lihat ini, asam benzoat ini berarti kan ada suatu asam karboksilat terikat dalam gugus aril ya. Di sini dikatakan C6H5. Ternyata pada asam benzoat pun itu titik didihnya masih lebih tinggi dibandingkan mesil alkohol ya. Gugus mezena yang terikat dengan gugus alkohol yaitu titik didihnya hanya 205 derajat Celcius saja. Nah, dari di sini ikatan hidrogen yang terdapat pada ikatan asam karboksilat sulit sekali terputus sehingga akan menyebabkan titik didih pada asam karboksilat ini lebih tinggi dibandingkan dengan alkohol yang sama-sama memiliki ikatan hidrogen juga, namun sifatnya lemah pada ikatan hidrogennya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kepolaran asam karboksilat. Di sini kita bisa melihat tabel kepolaran asam karboksilat. Untuk kepolaran ini hubungannya adalah kelarutan dalam air untuk senyawa polar, maka senyawa tersebut akan larut sempurna. Dalam air, senyawa asam karboksilat untuk jumlah atom karbon yang rendah, maka sifatnya akan polar. Nah, contohnya di sini ada asam format, asam asetat, asam propanoat, dan asam butanoat, di mana jumlah C-nya mencapai 4 karbon. Ternyata kelarutan asam ini sempurna dalam air. Dalam kelarutan 100 ml H2O pada suhu 25 derajat Celcius. Sedangkan untuk asam heksanoat kelarutannya mulai menurun ya di dalam air, yaitu 1 gram per 100 ml air pada suhu 25 derajat Celcius. Begitu pula dengan bertambahnya rantai atom karbon, ternyata kelarutan dalam air juga semakin menurun ya. Nah, misalnya di sini misalnya asam dekanoat dengan jumlah atom karbon 10, ternyata kelarutan dalam air hanya 0,01 gram per 100 ml H2O pada suhu 25 derajat Celcius. Sedangkan untuk asam benzoat C6H5COOH, di mana jumlah C-nya lebih sedikit dibandingkan dengan asam dekanoat, ternyata kelarutannya lebih besar, yaitu 0,4 gram per 100 ml H2O pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, untuk asam karboksilat sendiri memiliki gugus polar dan juga gugus non polar. Nah, bisa kita lihat ya gugusnya di gambar ini. Nah, yang pertama ada gugus polar ya, gugus ini dapat berikatan dengan air ya, H2O.
Sedangkan untuk rantai alkilnya di sini ada R alkil gugus nonpolarnya. Kita bisa lihat ya, ini gugusnya. Selanjutnya semakin panjang R-nya maka akan semakin cenderung bersifat nonpolar. Misalnya untuk asam palmitat. Nah, di mana jumlah atomnya 16 dengan tidak adanya ikatan rangkap. Sifat ini sudah nonpolar, tidak larut dalam air. Jadi untuk asam karboksilat dengan jumlah C-nya rendah maka sifatnya akan polar. Sedangkan untuk asam karboksilat dengan jumlah karbon tinggi atau jumlah karbon panjang maka sifatnya akan nonpolar. Baik, selanjutnya tata nama IUPAC asam karboksilat. Asam karboksilat mempunyai gugus fungsi berupa gugus karboksilat COOH. Perhatikan contoh asam karboksilat berikut di bawah ini. Atom C berikatan dengan O dan OH. Jadi penomorannya ini dimulai dari kanan, yaitu atom C berikatan dengan O, berikatan dengan OH, berikatan pula dengan CH2, CH2 dan CH3. Di slide berikutnya akan ada penomoran. Dari struktur senyawa pada contoh di atas dapat disimpulkan bahwa rumus umum asam karboksilat adalah CnH2NO2. Tata nama asam karboksilat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem IUPAC dan nama trivial. Tata nama asam karboksilat berdasarkan sistem IUPAC diturunkan dari nama alkana induknya dengan memberi awalan asam dan mengubah akhiran A pada alkena dengan OA. Tentukan rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Penomoran selalu dari atom C gugus fungsi sehingga atom karbon pada gugus COOH selalu memiliki nomor 1. Berikut merupakan contoh penomoran. Penomoran dimulai dari kanan karena atom C berada di sebelah kanan. Jadi atom C nomor 1, selanjutnya CH2, CH3, CH3, dan pada CH3 berikatan pula dengan CH3, dan atom C mengikat 2 yaitu O dan H. Berikut ini dinamakan asam 3-metilbutanoat. Penomoran atom karbon pada asam karboksilat dapat menggunakan huruf Yunani. Karbon terdekat dengan gugus COOH disebut karbon alfa. Karbon berikutnya beta, kemudian gamma, delta, dan seterusnya. Seperti contoh di bawah, itu dinamakan asam beta metilbutanoat. Kemudian tata nama tripal. Asam-asam karboksilat alifatik telah dikenal jauh sebelum perkembangan teori struktur dan tata nama IUPAC. Tata nama asam karboksilat secara tripal untuk asam-asam tersebut berkaitan dengan nama sumbernya atau ciri-ciri khas yang dimilikinya. Dalam nama tripal, adanya gugus karbonil dalam suatu asam karboksilat tersubstitusi ditunjukkan dengan awalan ketol. Asam karboksilat di samping dapat juga diberi nama asam asetoasetat karena dapat dianggap sebagai asam asetat yang sebuah atom H digantikan oleh gugus CH3C sama dengan A, gugus asetil atau aseto. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nova Tani Parerungan dengan NIM 087. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi pada asam karboksilat. Reaksi-reaksi pada asam karboksilat terbagi menjadi 3. Yang pertama, reaksi penetralan. Nah, sebagai contoh dari asam karboksilat ada asam asetat yang direaksikan dengan basa atau NaOH akan membentuk garam CH3COONa dan air atau H2O. Asam alkanoat atau asam karboksilat tergolong asam lemah. Semakin panjang rantai alkilnya, semakin lemah asamnya. Asam alkanoat yang paling kuat contohnya adalah asam format dengan rumus molekul HCOOH yang mempunyai
nilai Ka sebesar 1,8 kali 10 pangkat 4. Reaksi yang kedua adalah reaksi pengesteran. Di sini diberikan contoh asam karboksilat direaksikan dengan alkohol. Dengan bantuan H2S akan membentuk ester, sehingga reaksi ini biasanya disebut esterifikasi atau pengesteran. Kemudian, oksidasi asam karboksilat. Karbon karbonil, suatu asam karboksilat berada pada keadaan oksidasi tertinggi yang dapat dicapai oleh karbon dan masih tetap merupakan bagian dari suatu molekul organik, kecuali terhadap pembakaran atau oksidasi oleh reagensia yang sangat kuat, seperti H2SO4, CrO3 panas atau larutan pembersih. Gugus asam karboksilat bersifat lamban ke arah oksidatif. Karena berjalan dengan lambat, maka diperlukan metode reduksi alternatif, seperti mengubah asam karboksilat menjadi ester, kemudian ester itu direduksi. Namun, dengan diperkenalkannya litium aluminium hidrida atau LiAlH pada akhir tahun 1940-an, menyebabkan reduksi itu dapat disederhanakan karena LiAlH4 mereduksi gugus karboksil langsung menjadi gugus CH2OH. Kemudian reaksi pembuatan asam karboksilat. Yang pertama ada reaksi oksidasi yang terbagi dalam 6 kelompok. Yang pertama oksidasi alkohol primer, yang kedua oksidasi aldehid, oksidasi alkena, oksidasi alkiarena, oksidasi metil keton, oksidasi alkil benzena tersubstitusi. Di mana hasil dari semua reaksi ini akan menghasilkan asam karboksilat atau asam alkanoat. Kemudian ada reaksi hidrolisis yang terbagi dalam 5 kelompok. Yang pertama, ester, amida, anhidrida, halida asam, dan nitril. Di mana pada akhir semua reaksi ini akan menghasilkan senyawa asam karboksilat atau asam alkanoat juga. Kemudian ada reaksi Grignard. Sintesis dari suatu alkil halida lewat nitril atau reagensia Grignard menghasilkan asam karboksilat yang satu karbon lebih banyak daripada alkil halidanya. Seperti contoh reaksi tersebut. Kemudian, oksidasi alkohol primer atau halida tidak mengubah panjang rantai. Demikian pula hidrolisis suatu derivat asam karboksilat. Lalu oksidasi suatu alkena atau kecuali bila alkena itu siklik, menyebabkan fragmentasi rantai induk. Sehingga nantinya akan terbentuk asam karboksilat atau asam alkanoat. Kemudian efek substituen terhadap keasaman atau pKa. Gugus fungsi penarik elektron menstabilkan basa konjugat, sehingga tingkat keasaman bertambah. Kemudian efek induksi, di mana R merupakan gugus penarik elektron. Semakin bagus menarik elektron, semakin reaktif suatu turunan asam karboksilat. Dengan alasan ini, asam anhidrida seharusnya merupakan yang paling reaktif. Yang kedua, semakin banyak gugus penarik elektron, kestabilan basa konjugat bertambah, sehingga tingkat keasaman ikut bertambah. Yang ketiga, semakin jauh gugus fungsi dari alfa sampai C, maka efek induksinya teman-teman, perkenalkan nama saya Juvier dengan NIM 19114821092. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asam karboksil, atau lebih tepatnya reduksi asam karboksil. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan memberikan sekilas info tentang karboksilnya sendiri. Asam alkanoat adalah golongan asam organik alfatik yang memiliki gugus karboksil. Semua asam alkanoat adalah asam lemah. Dalam pelarut air, sebagian molekulnya terionisasi dengan melepas atom hidrogen menjadi ion H+. Asam karboksil dapat memiliki lebih dari satu gugus fungsional. Langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang reduksi asam karboksilat. Di sini, ketika kita memiliki asam karboksilat kemudian direduksi, maka COOH akan menjadi alkohol primer. Kenapa? Karena atom C akan mengikat satu atom karbon lainnya sehingga akan terbentuk alkohol primer. Kemudian kita masuk ke salah satu contohnya. Di sini kita memiliki satu asam karboksilat, kemudian kita reduksi, maka asam karboksilat akan berubah menjadi alkohol.
Setelah terjadi perubahan yang direduktor sepertilah kemudian ditambahkan H2O sehingga bisa terbentuk gugus alkohol. Di sini yang berubah hanyalah warna yang seperti ungu ini, hanya gugusnya alkohol saja yang berubah, sedangkan yang lainnya tetap. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.